Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tumenggung Prabowo. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya Tumenggung hadir kembali. Kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu fenomena yang cukup unik. Kita banyak menemukan ondel-ondel berkeliaran di jalanan. Dan itu mungkin buat beberapa orang itu mengganggu. Tapi apakah itu benar-benar mengganggu atau tidak? Saya akan kupas tuntas di legenda dan fakta. Akhirnya gue nyampe juga ini di sini muter-muter nih tadi nyari ini kan kemarin kita juga sudah muter-muter nyari ondel-ondel. Nah, kita kepengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang setiap hari itu jalan pakai ondel-ondel kayak gini nih. Nah, Mas, kayak gini nih berat nggak sih nih beginian, Mas? Ya lumayan dah, ada yang 12 kilo, ada yang enteng, ada yang berat. Kalau yang ini Kalau yang ini lumayan. kalau yang ini nih yang cowok ya nih ya. Iya, Ini yang cowok ya. Soalnya kan ada dua kan ya. Ada Ada dua. cewek, Ada yang itu. yang merah itu yang cowok gitu ya. Yang putih yang cewek. Iya, karena saya ngelihat itu kok ada yang karakter yang cowok mewakili cowok, terus ada yang karakter yang mewakili cewek gitu ya. Iya. Ini setiap hari keliling gitu. Iya, setiap hari. Sampai di mana? Ya paling jauh Pondok Gede, Lampiri, Kalimalang, Pondok Kelapa, sama daerah-daerah Bintara sini dah. Sorry, ini tadi belum kenalan. Namanya siapa, Mas? Oh, Al. Siapa? Al. Panjangnya? Panjangnya. Oh, Al tuh Aldebaran ini. Iya. Ini suka nonton ini. Nih, sampean siapa? Ramdan. Nih, Mas Ramdan sama Mas Al ini sudah berapa lama nih, Mas? Kalau saya hampir 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, sekarang kalau dari Mas Al sendiri, menurut sampean tuh dengan sekarang ondel-ondel itu banyak di jalanan, gimana sih menurut sampean? Ya jadi pendapatan juga kurang, banyak saingannya. Oh, banyak saingannya. Iya, hampir ada kali 10 menit sekali ondel-ondel lewat. Banyak ya soalnya ya. Banyak. Kadang-kadang kalau jalan bisa 5 kali ketemu. Enggak, soalnya kan kadang ada yang beberapa yang nganggap dengan banyaknya ondel-ondel yang di jalan, berarti banyak yang orang bilang mengganggu ketertiban umum. Iya benar. Tapi sisi positifnya orang jadi lebih kenal kan. Benar. Karena lebih kenal, jadi lebih dikenal. Karena ondel-ondel biasanya kan munculnya setahun sekali. Iya. Perayaan ulang tahun Jakarta. Paling kalau pas 17-an. Iya, Nah, itu pas ramenya itu. Iya. Nah, kalau pas nggak ada gimana? Nah, mereka nggak tahu. Teman-teman yang di luar sana, anak-anak kecilnya nggak tahu karena mereka lebih suka nonton film, main game, Iya, main YouTube. Nah, kayak gini-gini mereka nggak kenal. Oh, ini ceritanya behel itu. Iya, yang menarik. Anak sih pakai behel gitu. Nih, lihat nih. Ondel-ondel sekarang pun juga modern, mengikuti tren. Nah, sekarang trennya pakai behel, ondelnya pakai behel. Tuh. Nah. Tumenggung. Ini ondel-ondel yang cewek ini. Nah, karena memang kita kalau ondel-ondel itu bukan hanya bikinnya aja, tapi kita juga harus tahu. Karena ada dua karakter. Satu karakter perempuan, yang satunya karakter cowok. Cowok itu yang merah menunjukkan keberanian, cewek itu yang putih menunjukkan kesucian, menunjukkan kelembutan. Inilah yang perempuan. Nah, itulah makanya kita harus lebih banyak tahu tentang ondel-ondel. Dulunya sebenarnya ini kan dipakai buat tolak bala katanya ya. Tolak bala.
tolak bala. Nah sekarang dipakai buat upacara-upacara kebudayaan itu menggunakan ondel-ondel. Ada yang sebagai tolak bala untuk makanya ada yang gambarnya yang serem-serem. Oh, yang ada taringnya. Nah, yang serem-serem itu menunjukkan kepada leluhur bahwa lu yang roh-roh jahat, lu harus takut sama gua. Iya. Katanya gitu. Betul ya, Mas ya? Kalau orang kedalaman gitu ya. Kayak di Cilengsi masih itu. Iya, karena masih banyak yang pakai taring-taring itu ada. Iya. Kalau jalan ke sono orang-orang sono pada heboh. Emang iya bener buat tolak bala, tapi dulu katanya rambutnya yang buat tolak bala di rumah dah katanya. Dan rambutnya sendiri pun sebenarnya itu juga ada artinya. Itu kenapa pakai kembang kelapa? Karena kelapa itu semuanya ada manfaatnya. Pohon kelapa itu semuanya bermanfaat. Nah, menunjukkan kekuatan, menunjukkan manfaat. Nah, itulah manfaatnya ondel-ondel. Dulu dibikinnya seperti itu. Banyak yang teman-teman di sana itu kadang memaksa untuk meminta gitu ya. Iya, kebanyakan pada maksa, jadi imbauannya ke semua orang. Mintanya pada maksa, terus kalau nggak dikasih suka pada ngatain orang-orang pelit lah inilah. Jadi semuanya seniman ondel-ondel jadi kena imbaunya semua, dibikin jelek. Jadi kena imbasnya semua. Kena imbasnya semua, jadi jelek nama ondel-ondel gitu. Itu yang bikin ada larangan. Jadi imbauannya Mas gimana buat teman-teman yang di sana? Ya kalau bisa sih nggak usah maksa, sedapatnya aja dan seikhlasnya aja. Kan rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki nggak akan lari kemana lah. Iya benar, intinya sih gitu aja sih. Nggak usah ada maksa, jadi bikin jelek nama ondel-ondel. Kalau harapannya Mas Al sendiri gimana nih tentang ondel-ondel jalanan? Ya harapan saya sih nggak ada larang-larangan, nggak ada ya nggak boleh nggak dilarang-larang lah buat ngarak. Orang nyari duitnya juga kan halal. Lagian juga lagi pandemi gini kan kerja susah. Betul. Bisanya kayak begini kerjanya saya ngarah ondel-ondel. Iya, karena sekarang begitu ditutup ini kan sekarang kan sudah banyak komplek-komplek ditutup, terus larangan karena nggak boleh ada kerumunan, kayak gitu tuh ya. Larangan sekarang udah ada pidananya. Oh ya? Iya. Dipidana gitu? 20 juta denda kalau kita pakai USB radio. Oh, berarti harus pakai musik live gitu? Iya, musik live, pakai seragam, itu juga ditempatin tempatnya, ada satu titik. Ya, misalkan di Jakarta nih kayak saya nih, punya alat pakai seragam gitu, misalnya tempatnya di Pondok Kelapa, udah di situ aja, kita nggak boleh. Nggak boleh keliling? Nggak boleh keliling, jadi ada tempatnya. Harus mangkal? Iya. Sekarang kan udah ada pidananya dah, banyak yang ketangkep sama dinas sosial. Denda 20 juta. Berat juga dong. Terus warga-warga gitu, kalau ada yang ngasih pengamen ondel-ondel dikenain sanksi. Yang ngasih juga? Iya, ngasih. Kalau ketahuan. Nih, Tumenggung tadi udah ngobrol sama Mas Al sama Bang Ramdan tentang ondel-ondel. Ternyata seluk-beluknya ternyata seru juga. Dan tadi dibilang masa pandemi ini pun juga susah. Tetap di mana-mana juga ditutup. Memang banyak kontroversi tentang ondel-ondel. Bahwa di jalanan juga dilarang sama pemerintah karena pengen penertiban. Tapi apakah penertiban itu juga harus menimpa kepada teman-teman yang ada di sini? Karena hanya ini yang mereka bisa. Dan mereka sebenarnya juga turut mempopulerkan ondel-ondel. Ondel-ondel yang biasanya hanya muncul 1 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali, yang pada saat perayaan kemerdekaan sama ulang tahun Jakarta, orang di luar sana tidak tahu tentang ondel-ondel, tapi justru mereka yang mempopulerkan ondel-ondel. Karena setiap hari mereka keliling tanpa kenal lelah, mereka juga ikut mempopulerkan ondel-ondel. Masih bersama Tumenggung.
Nah, itu tadi cuplikannya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan saya juga tidak sepenuhnya membenarkan, tapi saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Apa yang mereka lakukan karena sepenuhnya mereka tidak tahu. Dan ondel-ondel sendiri kan sebelumnya memang hanya digunakan untuk upacara-upacara besar. Ondel-ondel yang awalnya hanya sebagai penjaga kampung, kemudian sebagai penolak bala, sehingga hanya dilakukan pada saat acara-acara besar, acara-acara yang sifatnya sakral. Dan pengiringnya pun harus musik yang original. Jadi kalau tidak pakai musik original tidak diperbolehkan, karena ini menyangkut tentang kebudayaan. Tapi kondisi saat ini, kondisi masih masa pandemi, justru ondel-ondel menjadi penyelamat hidup buat mereka. Mereka bisa mencari sedikit rezeki lewat ondel-ondel. Dan secara tidak langsung mereka justru mempopulerkan ondel-ondel. Dan itu adalah fakta.